Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita lewat video dulu, nanti lewat video call. Untuk tematik hari ini kita awali dengan pembelajaran bahasa Indonesia tentang pantun. Nah, waktu itu kita sudah belajar bagaimana atau apa saja ciri-ciri pantun. Nah, sekarang kita akan membedakan pantun dan syair. Nah, pernahkah kalian mendengar syair? Nah, pasti sudah mendengar kan? Nah, syair dan pantun itu sama-sama berupa pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya atau pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Nah, ini adalah perbedaan pantun dan syair. Kalau kemarin kita sudah belajar perbedaan pantun nih yang ini. Nah, ini kita melihat juga ciri-ciri syair nih. Kalau pantun terdiri dari 4 baris. Syair juga sama, terdiri dari 4 baris. Lalu pantun itu bersajak AB-AB. Kalau syair itu bersajak AA-AA. Nah, ini nanti kita lihat contohnya ya. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini juga sama syair juga. Tiap baris terdapat 8 sampai 12 suku kata. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nih yang kemarin kalau pantun itu ada sampiran dan ada isi. Dua baris pertama itu namanya sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu namanya isi. Nah kalau dalam syair semua baris itu merupakan isi. Jadi dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya isi. Nah coba kita lihat contohnya. Kita lihat ya, contohnya tadi. Dalam pantun terdiri dalam 4 baris. Syair juga sama ya, ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Lalu bersajak, kalau pantun itu AB-AB. Nah, akhirannya nih, baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua, I sama dengan baris keempat nih, AB-AB. Nah, kalau ibu tanya, bersajak apa pantun itu? AB-AB ya, tidak HI-HI. Nah, kalau ada yang masih menjawab seperti itu. Kalau syair, kita lihat akhirannya. Samakan semuanya U tuh. U semuanya. Nah, syair itu berarti bersajak AA. Karena sama, akhirannya sama semua. Lalu di pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini juga sama. Jagalah kesehatanmu. Nah, cuman 8. Jadi dari 8 sampai 12 suku kata sama ya. Nah, lalu yang keempat itu kalau pantun tunggu. Nih, isinya hanya di baris isinya dari baris ketiga sama keempat itu isi. Kalau ini kan namanya tadi sampiran ya, kalau pantun waktu itu udah dipelajari. Nah, sedangkan syair itu dari baris pertama sampai baris keempat itu isi semua. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, terus agar selamat hidupmu hingga di akhir tuamu. Nah itu semuanya isi. Tidak seperti pantun, ada sampirannya, ada cangkangnya dulu. Seperti ada ungkapannya dulu. Tinggi kokoh berdiri gajah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah ini baru isinya. Kalau ini semua isinya. Jadi perbedaannya hanya terletak pada sajaknya bersajak AB-AB, kalau ini AA, dan isinya kalau pantun baris ketiga sama keempat isinya, kalau syair itu dari baris pertama sampai keempat itu isi semua.
Nah, kalau tadi kita sudah awali dengan pembelajaran bahasa Indonesianya, sekarang kita belajar kembali tentang interaksi sosial, tetapi yang kali ini akan kita pelajari yaitu interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya ini dilakukan untuk pengembangan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, materinya bisa kalian lihat di Pupena halaman 35. Nah, apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga masyarakat itu lebih sejahtera. Nah, pembangunan sosial budaya ini dilakukan dalam beberapa aspek. Yang pertama, dalam pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Maaf ya. Nah, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Sudah pasti ya, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa ibu atau bahasa sehari-hari kita, bahasa yang harus kita pelajari, yang harus kita gunakan. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu untuk bangsa Indonesia kita. Kan kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, yang mempersatukan kita itu sehingga bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan satu sama lain itu salah satunya yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri yang pertama, bahasa Indonesia itu diajarkan di sekolah tadi. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah juga, kan kita di sekolah menggunakan bahasa Indonesia, tentunya yang baik dan benar. Tidak bahasa Indonesia yang tidak baku. Terus yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu mengembangkan bahasa kita, mengumpulkan atau memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia ini. Nah, terus bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, selain bahasa Indonesia, kita juga mempunyai bahasa daerah masing-masing. Seperti suku Sunda, itu kita berbicaranya bahasa Sunda. Misalkan itu dipakai saat upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Lalu yang kedua ada pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Nah, ini sudah pasti ya, pembangunan itu selalu pembangunan masyarakat itu selalu dikaitkan dengan adat istiadat karena di Indonesia sendiri ada berbagai macam adat istiadat di setiap daerahnya yang berbeda-beda. Lalu melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Nah, dalam suatu daerah juga terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh suatu adat atau suatu daerah. Ada yang tidak boleh dilanggar, ada yang sangat sakral, yang sangat tidak boleh dilanggar. Dan kita juga harus menghormati norma-norma yang ada di setiap daerahnya. Jangan kita sombong, misalkan kita pergi ke daerah A. Nah, ada tuntutan yang tidak boleh, misalkan ada ucapan yang tidak boleh kita katakan, yang dilarang di sana, tapi kita dengan sombongnya mengatakan hal tersebut. Nah, itu tidak boleh, karena itu sombong ya, kita tidak mau menghargai adat istiadat di daerah lain. Lalu, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Yang pertama, mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana. Nah, mengolah sumber daya alam bisa kita lakukan sendiri di rumah. Misalkan dengan apa? Dengan menanam pohon, dari hal yang terkecil. Terus, ada petani menggarap sawah, terus nelayan interaksinya dengan laut, dengan mencari ikan di laut. Nah, kita harus senantiasa menjaga sumber daya alam kita, jangan merusaknya, misalkan dengan menebang pohon sembarangan, kayak gitu, membuang sampah
ke mana saja, ke sungai, ke solokan. Nah, itu tidak boleh karena itu akan mengganggu sumber daya alam kita. Nah, salah satunya kenapa kita akhir-akhir ini bisa banjir. Nah, kan banyak ditemukan itu sampah-sampah besar, sampah-sampah seperti kasur yang kayak gitu itu ternyata ditemukan. Nah, banyak masyarakat kita yang belum sadar. Nah, karena kita itu sadar akan pentingnya sumber daya alam, maka kita harus menjaga ya. Kita harus menjaga dengan menjaga kebersihan di lingkungan kita, tidak sembarangan. Nah, selanjutnya ada interaksi dalam bidang pendidikan. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama ada interaksi siswa dengan siswa. Nah, siswa dengan siswa misalkan interaksi antar sebangku nih. Nah, sebangku misalkan ini Zaki, ini Sarah. Nah, ngobrol. Nah, itu interaksi siswa dengan siswa. Nah, yang kedua, interaksi siswa dengan sumber belajar. Interaksi siswa dengan sumber belajar, misalnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran yang dipelajari dan siswa membaca buku. Nah, itu kan sumber belajar kalian itu dari buku. Jadi, ada interaksi kalian dengan buku atau sumber belajarnya. Yang ketiga, interaksi siswa dengan guru. Contohnya ini nih. Ini Fakihah, misalkan Fakihah sedang mengacungkan tangan atau bertanya kepada ibu guru. Nah, itu bisa termasuk interaksi siswa dengan guru. Nah, yang terakhir, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa melakukan karya wisata ke museum atau yang pernah kita lakukan ke Basarnas. Nah, itu interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, mungkin pemaparan materi dari Ibu cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, silakan kalian isi ulangan harian atau latihan soal yang subtema 2. Itu di halaman 47 sampai 48. Isinya saja di kertas selembar. Jangan lupa nanti hasilnya itu difotokan ke Ibu. Nah, pesan Ibu, mudah-mudahan kalian selalu sehat di rumah, jaga kesehatan, selalu semangat, salam untuk ayah bundanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.